Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Witek Tongkien, dan Sanyuita, Sanjay, Rahayu Bagas Waras. Baik, hari ini ada satu sesi yang kelima. Sesi yang kelima dengan satu narasumber utama dari Pendeta Simon Filantropa. Sebelum acara ini kita mulai, saya mohon kepada Bapak Pendeta Simon untuk memberikan satu doa terlebih dahulu. Saya persilakan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan memakai percakapan kami ini untuk menjadi berkat bagi kami dan bagi banyak orang. Tuhan juga yang menolong kami dengan kearifan dan kesabaran-Mu, supaya apa yang keluar dari mulut kami adalah hal-hal yang indah, yang membangun budaya kehidupan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Santai. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Berikutnya, kita saksikan terlebih dahulu sebuah lagu yang ada di bawah ini. Kesan duka cita melanda, air mata menetes, itulah kehidupan di tanah ini. Memang sedihku, sedih yang bisu, hanya harap kepada pertolongan Tuhanku. Ku datang dalam doa, bersyukur padamu. Mungkin saja hari ini banyak sudah air mata yang menetes membasahi tanah ini. Namun janganlah gelisah, masih ada hari esok, matahari kan bersinar kembali. Yesus sanggup menghapus air mata negeri ini, gantikan sukacita abadi selamanya. kepada pertolongan Tuhanku. Ku datang dalam doa bersyukur padamu.
gantikan sukacita abadi selamanya. Mungkin saja hari ini banyak sudah air mata yang menetes membasahi tanah ini. Namun janganlah gelisah, masih ada hari esok, matahari kan bersinar kembali. Yesus sanggup menghapus air mata negeri ini, gantikan sukacita abadi selamanya. Yesus sanggup menghapus air mata negeri ini, gantikan sukacita abadi selamanya. Baiklah, Bapak-Bapak, merupakan satu kondisi kita pada saat ini, di mana COVID yang masih tetap menggejala. Mudah-mudahan sesuai dengan apa yang kita harapkan, dalam waktu yang tidak terlalu lama, kita semua berharap Corona akan segera lenyap dari bumi Nusantara ini. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, kita dengarkan bersama-sama paparan yang akan diberikan oleh Bapak Pendeta Simon Filantropa. Saya persilakan. Ya, selamat sore Pak Otto. Salam Pancasila teman-teman. Jadi saya tidak menyebut dengan salam agama-agama, tapi salam Pancasila aja. Nah, sore ini saya mau mengajak teman-teman melihat 3 hal yang saya sebut dengan 3S, karena ini kaitannya dengan COVID-19. S yang pertama itu adalah sakit. Jadi kalau saya cek dalam ayat-ayat Alkitab saya, ternyata kata sakit itu punya beberapa kaitan. Antara lain kaitannya adalah bahwa sakit itu menjadi bukti. Ya, jadi menjadi bukti bahwa manusia itu terbatas. Karena apa? Karena dia diciptakan. Jadi keterbatasan. Jadi sakit itu menjadi bagian dari kehidupan yang tidak bisa dihindari. Itu adalah keterbatasan. Sekaligus sakit itu menunjukkan bahwa manusia itu punya sisi yang rapuh, kerapuhan. Tapi kaitan yang lain adalah seringkali kata sakit ini dikaitkan dengan manusia sendiri sudah tahu terbatas, malah sembrono. Jadi istilahnya justru karena kamu sembrono, ketika kamu tidak menjaga tubuhmu, ketika tidak merawat tubuhmu dengan baik, kamu sembrono, kamu ceroboh, sembarangan dalam hidup ini, kamu kena sakit. Dan yang ketiga, kaitan yang menarik adalah bahwa ternyata dalam kata sakit, itu ada banyak kata sakit itu dikaitkan dengan Tuhan peduli. Itu sebabnya selalu ada kisah-kisah penyembuhan. Tuhan menyembuhkan yang sakit, Tuhan menyembuhkan yang terluka, ya Tuhan menyembuh. Jadi ini kepedulian Tuhan bahwa disitulah di dalam kerangka sakit itu ternyata ada karya Tuhan. Tuhan tidak membiarkan kita sakit.
Tuhan menolong mereka yang sakit. Tuhan mendengarkan jeritan orang-orang sakit. Itu S yang pertama. S yang kedua adalah sembuh. Nah, kata sembuh ini ketika saya cek dalam Alkitab, juga ada dua hal yang menarik. Yang pertama, kata sembuh itu selalu menjadi harapan. Permohonan, harapan, tapi sekaligus perjuangan bagi orang-orang yang sakit untuk mengalami yang namanya kesembuhan. Jadi kata sembuh itu ternyata merupakan harapan dan perjuangan orang sakit. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, bahwa kata sembuh itu kemudian juga kembali dikaitkan dengan Tuhan. Tuhan yang menyembuhkan. Tuhanlah penyembuh. Dan kalau Tuhan menyembuhkan, harapan kita terpenuhi. Maka kata sembuh itu kemudian menjadi kekuatan, dorongan bagi orang untuk bersyukur. Bersyukur. Bahwa dia disembuhkan, Tuhan menyembuhkan, maka bersyukur itu menjadi penting. Kesembuhan itu kemudian dihayati sebagai anugerah Tuhan bagi si sakit. S yang ketiga adalah sehat. Nah, kembali kata sehat ini ketika saya cek dalam ayat-ayat Alkitab saya, ternyata ada dua yang menarik. Bahwa yang pertama, sehat itu memang selalu dikaitkan dengan yang namanya kondisi. Kondisi baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Maka ini punya kaitan dengan bahwa sehat itu menjadi perjuangan orang untuk membangun kondisi, keadaan tubuhnya yang sehat. Tapi kata yang lain kaitannya adalah di dalam metafor, ya, karena kata sehat itu kemudian dikaitkan dengan ajaran yang sehat, dikaitkan dengan perilaku yang sehat, dikaitkan dengan iman yang sehat. Jadi ada yang bersifat fisik, kondisi keadaan, tetapi juga kemudian dikaitkan dengan metafor yang seperti itu. Itulah sehat. Nah, tentu dari ketiga kata yang saya pakai ini, saudara, maka yang namanya COVID-19 itu bagi saya kita terima sebagai bagian dari perjalanan hidup kita. Kita tetap berharap bahwa kita mengalami kesembuhan, tetapi di samping itu jangan pernah lupa bahwa kita harus berjuang terus menjadikan kondisi tubuh kita sehat. Nah, lalu ada hal yang lain. Jadi kalau itu dilihat dari ayat-ayat Alkitab saya, lalu saya mau melihat bahwa ternyata yang namanya justru karena saya tadi berangkat dari keterbatasan dan kerapuhan manusia, itu sebabnya manusia itu selalu diajak dan bahkan dianjurkan untuk membangun yang namanya persekutuan. Orang bersekutu, orang, ya kalau mungkin istilah yang sekarang lebih tepat di dalam kaitan dengan COVID-19 ini adalah membangun solidaritas kemanusiaan. Atau kalau istilah bahasa Inggris sekarang agak keren itu ada yang namanya co-present. Present hadir bersama-sama. Justru karena kita rapuh, maka kita ini butuh hadir bersama. Kita harus membangun solidaritas kemanusiaan bersama-sama. Bahkan pertemuan kita, perbicaraan kita dengan berbagai macam agama, bukan hanya menemukan titik-titik temu agama kita, tetapi di situ juga lalu menjadi kekuatan bahwa kita ini terus-menerus diajak membangun solidaritas kemanusiaan. Nah, ajakan saya sore hari ini, selain masa pandemik, saya mau melihat pasca COVID-19 ini. Dan ajakan saya adalah solidaritas kemanusiaan di dalam ketahanan dan kedaulatan pangan. Apa saja yang penting, saudara? Saudara, ada banyak petani, peternak, bahkan nelayan yang sekarang jerit-jerit. Orang tidak bisa lagi melanjutkan ternak ayamnya,
bukan hanya karena harganya, tetapi juga pangsa pasarnya yang tahu-tahu sudah tidak ada lagi. Ada banyak nelayan yang berkeluh kesah, karena kalau toh nangkap ikan, maka ikan itu biasanya bisa dikirim ke hotel, sekarang hotelnya tutup, restoran juga tutup. Jadi ada banyak persoalan dalam teman-teman kita petani, peternak, nelayan. Di samping itu juga persoalan distribusi pengadaan pangan itu. Saudara-saudara, saya pikirkan bahwa sekarang ini kita penting sekali memikirkan pertahanan atau kedaulatan pangan kita untuk hal-hal yang pokok. Yang sangat pokok yang ke depan akan menjadi problem kita. Jadi bukan hanya kita sekarang mengalami penyakit ini, wabah ini, tetapi ada wabah lain yang menanti kita, yang namanya soal pangan. Saya kira untuk sementara saya mau berbagi soal itu, Pak Uto. Saya berterima kasih kalau ada banyak teman-teman yang memberikan masukan, mau bertanya, bahkan mau tidak setuju. Saya kira kita oke saja. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Baik, terima kasih Bapak Simon Filantropa. Dengan menyimak apa yang diuraikan oleh Pak Simon, saya mempunyai satu gambar yang cukup menarik sebenarnya. Bagaimana dengan permasalahan apa yang diuraikan oleh Pak Simon antara COVID dan pasca COVID ini. Antara lain, kalau kita lihat, ini ada satu gambar. Apik iki gambar iki. Ini Indonesia sakarepmu. Bosone wong Solo iku Pak Uto. Ya, sakarep-karepmu. Nah, terkait dengan permasalahan ini, yang pertama saya persilakan terlebih dahulu kepada sesepuh kita. Ini yang sepuh-sepuh dulu ini. Yang pertama, ini yang sepuh saya melihat ada dua ini. Ada dua, Pak Mangku, Ketut Gede Aryasne, dan Bapak Bingki. Pertama kali saya persilakan Bapak Bingki terlebih dahulu. Atsu Bingki Irawan Hadinegoro. Saya persilakan Pak Bingki. Selamat sore. Selamat sore buat semuanya. Salam kebajikan dan salam Pancasila katanya Pak. Dari siapa? Ya. Pendeta Simon ya. Rasanya lebih kayak nasionalis gitu loh. Ya. Saya sangat setuju sekali dengan paparan dari Pak Simon. Memang sebetulnya lebih parah lagi nanti pascanya ini yang sangat mengkhawatirkan, karena situasi sekarang ini banyak yang sudah ke satu permasalahan pangan. Jangankan orang yang nelayan atau petani, tukang cukur aja ya bingung kok. Tukang cukur itu aja yang cukur aja nggak ada. Nah ini untuk ke depan, saya berharap aja jadi dengan adanya COVID-19 ini merupakan anugerah sekaligus pengiling buat kita semua, agar kita itu selalu sadar bahwa sangat dibutuhkan kerukunan di antara kita semua ini. Di dalam kehidupan sehari-hari tidak bisa kita sendiri. Jadi intinya itu, mari kita bersama-sama menghadapi ini dengan kesadaran yang sejati, yang sebenar-benarnya sadar, disiplin, dan mengikuti aturan-aturan dari pemerintah. Itu sangat-sangat penting. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Uto dan kawan-kawan sekalian. Baik, terima kasih Bapak Atsu Bingki Irawan. Berikutnya saya persilakan Bapak Mangku Ketut Aryasne. Silakan Pak Mangku.
Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, salam sejahtera, dan rahayu. Rahayu. Sehat untuk kita semua, sehat lahir maupun sehat batin. Menarik sekali tadi yang disampaikan oleh Pendeta Simon. Tentunya banyak mengulas tentang kesehatan dan ekonomi, ekonomi masyarakat yang boleh dikatakan mulai terasa terpuruk. Di sisi lain, kesehatan dan ekonomi itu akan bisa bangkit apabila kita punya semangat, punya motivasi. Motivasi ini sering dikatakan orang dibangkitkan oleh hati nurani maupun pikiran. Nah, yang ingin saya tanyakan atau diskusikan adalah, untuk membangkitkan semangat ini kan psikologis masyarakat kita akhir-akhir ini kan sempat down ya, sempat turun karena begitu hangatnya, begitu bertubi-tubinya pemberitaan, sehingga tidak jarang masyarakat kita agak takut menghadapi COVID-19 ini. Di sisi lain, bahwa untuk recovery kesehatan maupun recovery ekonomi ini dibutuhkan ketidaktakutan. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Pak Pendeta ini, langkah-langkah apa yang dilakukan umat Kristiani dalam membangkitkan semangat melalui pencerahan secara psikologis kepada umatnya. Mungkin itu Pak Oto, matur nuwun. Baik, matur nuwun. Ini berikutnya saya persilakan Kadek garuk-garuk ini Pak Simon. Santai aja. Ini saya persilakan Bapak Jayusman. Keringetan. Keringetan. Baik, orang di ruang ber-AC iki. Saya persilakan Pak Jayus. Salam Pancasila. Selamat sore para sesepuh, bini sepuh dan agamawan ini, para spiritualis ini. Sangat menarik apa yang disampaikan Pendeta Simon ini. Melihat kenyataan masyarakat kita, keberadaan daripada di sekeliling kita juga. Tadi juga pernah sempat disampaikan oleh Pendeta Simon bahwasanya COVID-19 ini merupakan salah satu cobaan juga, dan tadi disampaikan oleh Hatsu Bingki, ini adalah sebuah pengingat. Nah, kan begitu. Nah, sekarang ini kita dihadapkan kepada dua sisi. Satu, kita harus patuh kepada aturan-aturan pemerintah terhadap penyakit yang sudah merajalela ini. Yang kedua, bahwasanya kita dihadapkan pada situasi sosial ekonomi, kan begitu. Dan tidak kalah pentingnya, bagaimana masyarakat ini harusnya patuh terhadap aturan pemerintah. Nah, yang perlu kami sampaikan, Pak Pendeta, bagaimana kita ini menyadarkan masyarakat, ya kan? Yang notabene sebagian kecil lah katakannya masih rendah. Bagaimana kita bisa mengedukasi mereka ini? Sebab sekarang ini kalau tadi Pak Oto secara implisit menyampaikan bahwasanya Jawa Timur ini sudah menyalip DKI tentang rating penyakit atau pandemi dari COVID-19 ini. Nah, ini perlu kami mohon pendapat dari Pendeta
supaya nanti kita bisa lebih mempersiapkan diri ke depan agar seluruh masyarakat, pemerintah, dan semua elemen ini kita gayung bersambut untuk bisa kemudian bebas dari pandemi ini. Terima kasih Bapak Pendeta. Selamat sore. Baik, terima kasih Pak Jayus. Selamat sore Bapak Bante Tejapuno. Namo Buddhaya, selamat berjumpa kembali. Ini. Mohon maaf, saya baru bisa gabung. Jadi saya persilakan, mungkin Pak Bante juga sudah menyimak terkait apa yang sudah diuraikan oleh Pendeta Simon. Sehingga saya persilakan, mungkin Bante ada sesuatu pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada Pendeta Simon. Saya persilakan. Terima kasih. Kesehatan itu adalah keuntungan yang terbesar. Merasa puas itu adalah kekayaan yang paling berharga. Kalau kita memiliki kepercayaan atau keyakinan, itu adalah sahabat yang terbaik. Dan kesempurnaan itu adalah kebahagiaan yang tertinggi. Nah, di dalam kita menghadapi virus corona ini, kita ini kan tidak sendiri. Semua orang itu kena dampak. Langkah-langkah apa kira-kira yang bisa kita lakukan? Karena semua orang kan butuh sandang pangan papan. Langkah-langkah apa yang harus kita lakukan supaya mereka yang memerlukan kebutuhan-kebutuhan tadi bisa terpenuhi, tidak keliaran, tidak mencari kebutuhan, karena selama mereka kebutuhannya tidak terpenuhi, mereka tetap akan nekat untuk pergi keluar. Nah, ini yang pertama yang perlu untuk kita cermati. Kemudian, bagaimana caranya supaya kita dari forum ini bisa menghimbau kepada umat kita, kepada masyarakat, diawali dari diri kita sendiri, dari keluarga kita, untuk supaya bisa menjadi tauladan bagi mereka. Kira-kira himbauan seperti apa yang tepat supaya kita bisa sama-sama menyatukan tekad, menyatukan niat menghadapi virus corona ini. Kalaupun misalnya harus bersahabat, ya kita bersahabat dengan damai dengan mereka. Sehingga tidak ada yang tertular, terkena serang penyakit, karena bagaimanapun itu sebenarnya virus itu kan sesuatu yang di luar kita. Kalau sistem kekebalan tubuh kita itu bagus, saya rasa kita tidak akan mudah terserang. Tapi kalau sistem kekebalan kita lemah, siapapun orangnya, tidak tahu tua atau muda, pasti juga akan terserang. Kira-kira bagaimana langkah yang tepat untuk himbauan kepada mereka supaya sama-sama bisa menerapkan ini? Terima kasih. Terima kasih, Bante Tejopuno. Sekaligus saya ingin merangkum semua pertanyaan terlebih dahulu. Ternyata sesuai dengan apa yang diuraikan oleh Bante, bahwa semua agama ternyata ada unsur universalitasnya. Di sini juga ada satu pendeta lagi, yang saya panggil aja Bapak Pendeta Boy F. Tampu Bolon. Mungkin ada satu pertanyaan, Bapak Tampu Bolon. Ya Pak Oto. Terima kasih Pak Oto. Ada pertanyaan saya sedikit tapi membuat saya semakin bingung ya. Terima kasih kepada Bapak Pendeta senior saya. Saya pikir saya yang masih muda dalam grup ini Pak Oto. Saya lihat adalah senior saya dalam acara ini. Sama Pak, kita sama-sama muda Pak. Saya juga masih muda Pak. Mungkin dari wajah saya pikir, mau saya begini, kepada Pak Pendeta Simon, Pak, saya mau tanya sederhana saja, tentang pandemi ini, di manakah Tuhan Pak? Apakah Tuhan menghendaki pandemi ini, atau Tuhan tidak menghendaki gitu? Apakah Tuhan tahu apa yang terjadi dalam situasi pandemi ini, sehingga masyarakat ataupun umat dan jemaat semakin concern mereka tentang iman mereka begitu. Saya pikir demikian Pak Oto, terima kasih. Menarik sekali Pak Tampu Bolon. Satu lagi, saya akan beralih ke Jakarta sekarang. Nah, meskipun kita dilarang pergi ke Jakarta, dan kemudian Pak Oto. Nah, Jakarta sudah tertutup. Jakarta. Pak Tampu Bolon dari Tangerang ya? Dari Medan, Pak. Oh, dari Medan ya? Iya, Pak. Tapi domisili ada di Tangerang ya?
Bukan Pak, domisili saya di Sibolga Pak. Oh, Tapi di masih Sibolga. dalam kawasan Sumatera Utara Pak. Ya, kawasan Sumatera Utara ini Iya Pak. menarik sekali ini. Dari Sumatera Utara saya akan terbang ke Jakarta. Nah ini, hati-hati Pak Simon ini. Saya sekarang sedang bepergian terus. Ini, saya persilakan untuk Mbak Retno Lastani. Tolong untuk suara. Selamat sore, salam Pancasila buat Bapak Ibu semuanya. Jadi saya jadi kebagian Pak Oto, kan saya sebagai peserta aja untuk mengikuti saja. Saya ngikutin aja bapak-bapak yang lebih layak lah. Saya kan baru ikut, jadi saya mendengarkan dulu saja. Nah, jadi ini Pak Simon, saya perkenalkan ini kepada bapak-bapak ini. Mbak Retno Lastani ini merupakan Sekretaris Jenderal. Wah, ini Sekjennya Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia. Jadi Dewan Musyawarah Pusatnya. Ini sekjennya ini. Wajahnya seperti begini. Wajahnya kuyu-kuyu. Jadi saya tidak tahu Mbak Retno, apakah sekjen itu pasti harus mesti perempuan. Di IMP pun juga ada seorang tokoh juga perempuan juga. Memang sekarang waktunya perempuan yang harus tampil ke depan ini. Ini yang, jadi di sini ada Mbak Wulan Lestari. Jadi kalau ini Lastani, ini Lestari. Ini Abadi. Ini. Kemudian ada Susana Florentina. Ini. Semuanya juga ada Mbak Masito Novianti. Banyak sekali perempuan-perempuan yang sedang berkiprah di bumi kita ini. Jadi, monggo. Kemudian yang lain mungkin ada satu pertanyaan yang ingin diajukan kepada Pak Simon. Silakan, saya persilakan. Angkat tangan aja, sehingga saya bisa. Pak Bulan, Pak Simon nggak oleh, Pak Simon. Siapa yang angkat tangan? Angkat tangan. Saya bolehkah bertanya kepada Pendeta Simon? Silakan. Nah. Iya, ini salam semua saudara, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau tadi semua udah salam Pancasila, kita sebutkan juga ikonnya IMP, salam semua saudara. Ya, sedikit pertanyaan buat Pendeta Simon. Menurut Pendeta Simon, sekarang pandemi COVID ini kan kalau diajarkan bahwa bentuk rahmat atau bentuk cinta kasih dari Tuhan gitu ya. Nah sekarang menurut di iman Kristen itu apakah seperti itu juga ataukah sebuah bencana ini kan kita bisa bilang ini bencana juga gitu ya. Sebuah pandemi ini tuh semacam penghakiman atau Tuhan itu menghukum umatnya. Apakah seperti itu ataukah yang lain? Bagaimana menurut Pendeta Simon? Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Simon. Sementara ini terlebih dahulu, saya khawatir nanti Pendeta Simon semakin kelabakan untuk bisa menjawab ini. Saya persilakan Pendeta, saya yakin bahwa Pendeta Simon adalah seseorang tokoh kita, Mbak Retno, Bapak-bapak, Pak Boy, bahwa Pak Simon ini adalah seorang yang sangat brilian sekali. Ini hebat sekali. Saya persilakan Pendeta Simon. Tidak perlu diragukan. Iya. Ya, saya kira saya mulai dari yang paling sulit dulu karena kalau pertanyaan kutuk atau rahmat, ya bahkan derita ini kutuk atau rahmat, bencana ini kutuk atau rahmat, dan kita memilih bahwa COVID ini anugerah. Itu pilihan kita. Tapi tadi saya sengaja memakai sakit, sembuh, sehat,
Dan di dalam sakit dan sembuh itu ternyata ada Tuhan di situ. Walaupun sakit itu kadang seringkali juga salah diri karena tidak mau jaga tubuh yang sehat. Dan Tuhan menyembuhkan supaya dengan kesembuhan itu kemudian manusia sadar dan kemudian dia bersyukur. Ya, bersyukur bahwa Tuhan tidak membiarkan ya, di dalam penderitaan sakit itu. Nah, kita tahu bahwa COVID ini telah melahirkan kontradiksi yang besar. Paling tidak ajaran agama juga begitu kan. Ini kutuk, ini rahmat. Ada orang yang kemudian akan mengatakan, enggak, Tuhan lebih besar, aku berani, dan memamerkan keberaniannya sampai menjadi ceroboh. Tapi ada juga yang kemudian akan mengatakan, enggak, kita harus ngikuti pemerintah. Kita harus ikutin itu. Karena di situ juga Tuhan memakai pemerintah. Jadi semua juga akan pakai atas nama Tuhan. Ya. Nah, kalau saya akan melihatnya begini, saudara, bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang sempurna. Dia dan salah satu bentuk sempurnanya itu adalah dia punya kehendak bebas. Dia bisa memilih dan dia boleh memilih. Dia ada yang namanya kemudian orang bilang free will, kehendak bebas. Nah, karena kita seringkali tidak bisa menjaga kebebasan kita, bahkan kita ingin bebas sebebas-bebasnya, katanya begitu, padahal bebas sebebas-bebasnya itu tidak pernah ada. Karena kalau orang ingin bebas sebebas-bebasnya, maka dia terikat oleh yang namanya kebebasan. Jadi karena pengen begitu, lalu ya, kehendak bebas itu lalu orang memilih. Nah, seringkali pilihan-pilihan itu tidak mudah. Maka lahirlah, saudara, dalam COVID ini kan kemudian orang bilang, ini buatan atau ini memang alam, ini binatang siapa, dan seterusnya. Pertanyaan-pertanyaan yang banyak. Dan semua pertanyaan itu pada akhirnya dia berujung siapa yang bisa disalahkan. Kan begitu. Manusia ini kalau menyelesaikan masalah kan begitu. Harus bisa menemukan apa atau siapa yang bisa disalahkan. Kalau sudah ketemu, lalu kita udah ketemu ini. Ini loh yang salah, kita merasa puas. Padahal hidup ini tidak sekedar mencari atau bisa melemparkan kesalahan. Hidup ini kan kita jalanin. Ketika kita jalanin, tahu-tahu kita nengok, alah, ternyata sudah lewat. Wih. Penderitaan kayak begitu lewat ya. Karena apa? Karena saya jalani. Ya, kita lewat. Nah, itu sebabnya saya tidak mau Tuhan ada di mana. Tuhan pasti ada di dalam kehidupan ini. Dan Tuhan juga mau mengatakan bahwa kamu milih itu tak? Aku mau lihat kamu. Dengan pilihanmu tuh kamu sampai di mana sih? Dan nanti ketika kamu teriak-teriak minta tolong, aku ada di situ. Ketika kamu sadar bahwa tidak bisa, kamu jangan mengandalkan ilmu pengetahuan dan teknologimu untuk menguasai. Kamu bukan penguasa. Aku ini penguasa. Kamu ingin menjadi pemilik kehidupan, tidak. Ya. Tapi kalau ketika kita sadar, oh iya, kami ini cuma pengelola. Kami boleh mengolah. Kesadaran itulah yang penting. Nah, kamu sudah sadar, ayo, aku bantu untuk menjalani kehidupan ini. Saya lebih melihat Tuhan yang seperti itu. Tadi pertanyaan-pertanyaan tentang Tuhan, tentang kutuk atau rahmat, saya melihat kayak begitu. Lalu yang berikutnya, saudara, saya kalau ditanya tentang bahwa sekarang ini kalau orang bicara tentang sehat, sehat itu kan kata orang gini, sehat itu bukan segala-galanya. Tetapi segala-galanya tidak berarti tanpa sehat. Nah, ini otak-atik kalau pakai permainan kata. Biasanya orang bermain kata dengan seperti itu. Saya pikir apa yang dibilang Bante, saya setuju bahwa kita harus peduli pada yang namanya sehat.
Kita peduli karena apa? Karena dia menjadi kebutuhan kita. Terlebih lagi di tengah situasi seperti ini, lalu orang bagaimana menjadikan tubuhnya sehat, dia punya daya imun yang baik, sehingga mampu menghadapi virus itu, bagi saya itu yang kemudian diperjuangkan. Karena itu lalu orang sekarang mulai mengatakan bahwa sudah jangan berpikir makan enak, makan yang sehat. Ojo lali istirahat, ojo lali olahraga, ojo lali mangan-mangan yang bergizi, ojo lali vitamin. Jadi semua itu menjadi anjuran bagaimana kesehatan itu menjadi kebutuhan kita. Nah, kalau kemudian ditanya soal membangkitkan semangat, nah ini memang harus diakui kita sedang mengalami banyak kesulitan. Ya, gereja sekarang juga mulai membuka, ini gimana kita, kalau dulu gereja itu biasanya kan punya kegiatan kunjungan, lalu ada pertemuan-pertemuan kecil. Nah ini sekarang semua dengan serba media, bagaimana? Lalu kalau toh pastoral, sekarang juga disiapkan pastoral yang online dan macam-macam. Tapi menurut saya tetap hal-hal semacam itu kan tidak bisa menggantikan perjumpaan. Nah itu sebabnya kemudian bagaimana sekarang orang sibuk untuk membuat tulisan, orang sibuk membuat macam-macam khotbah-khotbah mini, renungan-renungan pendek yang bisa diberikan pada jemaatnya, mendorong semangat. Saya pikir ini yang harus diperjuangkan. Jadi jangan gini loh. Kalau khotbah-khotbah kita itu cuma mengkritiki realita, udahlah kita akan capek. Realita kok dikritiki, gitu. Gak kira lah kita akan menang dengan realita. Tetapi kalau kemudian realita ini diapresiasi, ada hal-hal yang bisa kita apresiasi. Katanya manusia itu kan makhluk yang bisa beradaptasi, menemukan hal-hal baik. Menemukan hal-hal baik di tengah segala yang susah. Saya kira ini daya ini yang harus diperkuat supaya dia menjadi dorongan, dia menjadi semangat. Kita akan mengatakan ada banyak, sekarang menurut saya harus mulai banyak bahasa-bahasa positif kita pakai. Jangan bahasa-bahasa negatif. Bahasa negatif itu cuma akan mematikan saja. Jadi itu semangatnya. Kalau saya kira kita harus memperbanyak itu ya, memperbanyak bahasa-bahasa karena konon katanya manusia itu adalah makhluk yang tidak cuma hidup di bumi, tetapi hidup di dunia kata-kata. Ya. Itu sebabnya kata-kata kita menjadi sangat penting. Ya, kalau kata-katanya cuma isinya berkeluh kesah, nelongsong, grundel, ngelek-ngelek, maki-maki, hidupnya akan kelam. Ya. Tapi kalau ada kata-kata yang positif, yang memberikan dorongan yang baik, saya kira kita masih menemukan cahaya. Ada banyak cahaya lewat kata-kata kita. Lalu saya kira kalau soal grassroots memang tidak mudah, tetapi Pak Jayus menurut saya jangan lupa bahwa seringkali rakyat kecil itu punya kearifannya sendiri. Ya. Bahkan kearifan mereka itu luar biasa. Hanya karena kemudian kita ini seringkali menilainya sudah dengan nilai kota. Ya. Orang kota itu kalau ke desa selalu pikirannya kapan desa ini jadi kota. Ya. Padahal orang-orang desa itu punya banyak kearifan mereka yang luar biasa yang justru kita belajar banyak dari mereka. Saya adalah orang yang tidak yakin bahwa grassroots itu tidak punya kearifan. Yang saya takutkan adalah sekarang ini terjadi yang namanya distrust. Orang tidak percaya, saling tidak percaya. Pemerintah selalu tidak percaya bahwa rakyat ini bisa diajarin. Sebaliknya, rakyat juga tidak percaya, alah pemerintah itu cuma bisa bikin peraturan, tetapi bukan memenuhi kebutuhan kita. Nah, kalau distrust ini makin besar, maka kita tidak bisa membangun kehidupan ini. Ya. Justru sekarang harus saatnya bagaimana orang membangun percaya, mempercayai. Ya. Nah ini yang harus lebih, jadi daya persuasif itu lebih harus digerakkan,
ketimbang hukuman larangan yang lebih besar. Ya. Dan memang itu melelahkan, tetapi ketika itu berhasil, maka menurut saya hidup lebih dewasa, orang lebih matang. Kepribadian orang itu lebih matang. Karena apa? Karena dia menjalani hidup dengan pemahaman. Ya. Bukan karena takut dihukum. Nah, saya kira itu, dan saya mengajak bahwa kita mulai berpikir sekarang soal bertetangga. Ya, maka kita tahu bahwa persoalan kebutuhan hidup sekarang ada banyak. Kalau tadi Pak Bingki menyebut tukang cukur, pegawai hotel, wisata, bahkan dokter gigi pun sekarang berkeluh kesah karena dia tidak bisa praktek. Jadi mungkin sisi itu yang mungkin kita perlu ke depan kita perlu bicarakan, itu soal pangan, soal ekonomi. Saya kira itu menjadi hal yang rawan. Terima kasih. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang saya hormati. Pada hari ini sebenarnya kita akibat dari COVID ini, maka salah seorang saudara kita juga meninggal dunia, yaitu kalau kita lihat dari sini, jadi saya mohon kepada Bapak Pendeta Simon, sekaligus kita bersama-sama berdoa, semoga arwah Ari Puspitasari, sarjana keperawatan, ini yang telah mendahului kita di dalam akibat juga perawatan kepada saudara-saudara yang terkena COVID. Oleh karenanya, kita hentikan sejenak ini untuk bersama-sama untuk berdoa. Saya persilakan Pendeta Simon untuk memandu jalannya ini. Mari kita berdoa. Tuhan, virus COVID ini memang berbahaya dan bahkan dia sanggup untuk merenggut nyawa. Terlebih lagi nyawa orang yang bekerja keras untuk menyembuhkan. Dan ternyata dia pun menjadi korban. Sungguh Tuhan, kami sedih dengan wafatnya Mbak Ari. Kami yakin bahwa keluarga merasakan kehilangan dan kedukaan yang luar biasa. Karena itu kami mempercayakan mereka ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang mendampingi, Tuhan yang menolong mereka di dalam menerima dan menjalani kedukaan ini. Biarlah mereka sampai pada sebuah pemahaman bahwa bagaimanapun sepenuhnya hidup ini adalah milik-Mu. Kami yakin bahwa Mbak Ari adalah anak-Mu, dia adalah kekasih-Mu, dia adalah milik-Mu. Maka Engkau jugalah yang merawat dan menjaga dia. Terima kasih kalau kami boleh menyatakan kebersamaan, solidaritas kemanusiaan kami boleh menyatakan kedukaan kami bersama lewat doa-doa ini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak-bapak, kepada semua keluarga yang ditinggalkan Mbak Ari Puspitasari, kami dari saudara-saudara di Indonesia merayakan perbedaan, turut berduka cita. Semoga arwah beliau diampuni dan mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, kita mulai kembali kepada Pak Pendeta Simon. Saya juga pernah membaca sebuah buku. Secara kebetulan saya masuk di dalam perpustakaan saya ada sebuah buku tulisan Karen Armstrong yang berjudul Masa Depan Tuhan. Nah ini,
Ini bagus sekali, masa depan Tuhan. Tulisan Karen Armstrong. Dikaitkan dengan COVID. Ini seperti pertanyaan Pak Boy tadi. Dikaitkan dengan COVID-19 ini sebenarnya, masa depan Tuhan ini bagaimana? Ini menurut pandangan dari Pendeta Simon bagaimana? Ini yang saya persilakan terlebih dahulu. Sebelum saya masuk ini sebagai satu pemanasan. Monggo, Simon. Iya, terima kasih Pak. Saya juga punya buku itu. Jadi memang Karen Armstrong ini banyak tulisannya ya. Dan khususnya saya kira yang punya hak ini Mizan ya. Mizan yang, jadi dia punya hak untuk nerbitin buku-buku Karen Armstrong. Nah, buku itu selalu menyadarkan orang ya bahwa sebenarnya masa depan Tuhan yang dimaksud Karen Armstrong itu, apakah masa depan Tuhan itu bergantung pada agama? Saya malah seringkali guyonannya gini. Nah, sekarang rasain. Selama ini kita melockdown Tuhan. Ya toh? Kita lockdown Tuhan di gereja, di masjid. Tuhan jangan kemana-mana, Tuhan di gereja saja. Ya, seolah-olah ya hanya di gereja saja ada Tuhan. Nah, sekarang kita nikmati bahwa kita di lockdown. Dan Tuhan malah yang kemana-mana. Nah, itu kalau toh kita mau bilang semacam guyonan, tetapi saya merenungkannya sampai kayak gitu. Lalu juga yang tidak kalah pentingnya gini, saudara. Kita itu selama ini kalau kita beribadah, bukankah kita juga asik dengan diri kita sendiri? Ya. Dalam kebaktian itu orang bermain HP kok. Ya kan? Sekarang kan orang lebih sibuk HP-nya, gadgetnya. Ya. Jadi kalau toh ada pendeta atau ustadz berkhotbah, ya kita ya silakan khotbah, aku lihat HP-ku gitu kan. Jadi sekarang kita keturutan banget gitu. Ya udah, sekarang kamu asiklah dengan HP-mu, kamu asiklah dengan ilmu pengetahuan dan teknologimu. Nah, lalu hal yang lain, saudara, memang dalam teologi dikenal yang namanya teodisi. Teodisi itu teologi yang membela Tuhan. Tuhan harus dibela karena tidak boleh Tuhan itu salah. Nah, ini beda dengan Gus Dur. Yang justru buku Gus Dur menyatakan bahwa Tuhan tidak perlu dibela. Seringkali kita tuh merasa bahwa wah kayak hebat-hebat toh kita tuh membela Tuhan gitu. Nah, justru menurut saya sekarang ini kita harus berani membebaskan diri dari hegemoni agama. Ya. Marilah kita menjumpai Tuhan dengan bebas dari hegemoni agama. Menurut saya hegemoni apapun tidak boleh sebenarnya terjadi dalam hidup ini. Tetapi coba kita cermati betapa agama itu menghegemoni kita. Jadi, nah ini yang kita harus membangun cerita-cerita cinta, kisah-kisah kasih kita bebas dari hegemoni agama. Nah dari situ lalu kita akan melihat masa depan Tuhan tidak bergantung pada ada atau tidaknya agama. Wong dia adalah Tuhan gitu. Tuhan tidak bertanggung jawab pada kita. Dia adalah Tuhan. Ya. Nah ini yang bagi saya menjadi penting. Tapi kalau kemudian kita menganggap bahwa kita bisa paling tahu tentang Tuhan, ini menurut saya justru bahaya sekali. Ya. Pemahaman kita tentang Tuhan itu hanya sebatas yang bisa kita tahu. Tuhan terlalu luas untuk bisa dipahami oleh akal kita. Bahwa kita berupaya sedemikian rupa lalu melahirkan banyak ajaran-ajaran, ya. Tapi jangan lupa, saudara, bahwa iman itu bukan hanya rumusan, bukan cuma dalil, tetapi iman itu ekspresi. Iman itu adalah perwujudan perilaku. Dan menurut saya, itu yang sekarang sedang ditunggu orang. Perilaku yang menjadi cerita kisah cinta kita bebas dari hegemoni agama. Saya kira saya begitu Pak Otto. Baik, matur nuwun Pak Pendeta Simon.
Saya masih belum mendengar ini pertanyaan-pertanyaan satu ini dari saudara saya ini, guru saya, sahabat saya, Gus Nizam. Saya persilakan, Gus. Untuk voice-nya mohon. Oh, iya. Pendapat setuju sekali saya dengan Pak Simon. Tuhan, terima kasih disetujui. Iya. Ya, sekarang ini kita harus merasakan, harus menikmati. Karena selama ini kita membatasi Tuhan hanya di tempat-tempat ibadah, tempat-tempat tertentu, di waktu-waktu tertentu. Saatnya lah sekarang kita mensucikan dan membesarkan serta menserbamahakan Tuhan yang tidak bisa dijangkau oleh akal pikiran manusia. Lalu sempit kita ini, maka dengan terus kita berdiskusi melalui wadah Indonesia merayakan perbedaan ini, mudah-mudahan masing-masing iman kita jadi semakin mantap dan keyakinan kita semakin terpatri untuk kemudian kita harus semampu kita masing-masing menjawantahkan sifat ketuhanan yang ada pada diri kita dan kemanusiaan yang berusaha adil dan berusaha beradab menurut kebanyakan orang, bukan menurut diri kita sendiri. Saya kira kalau dari sisi pemahaman semua sudah matang, tinggal masing-masing kita harus membuktikan di kehidupan nyata bahwa bagaimana disampaikan Pak Simon tadi, ya ageming aji, bahwa agama seseorang itu perilaku mulia. Barang siapa yang tidak ada perilaku mulianya, sungguh dia tidak beragama. Siapa yang perilaku mulianya tinggi, maka keberagamaannya ya tinggi, ya, serta kedudukannya di sisi Tuhan juga setinggi sifat mulianya dan sebesar manfaat serta keberkahan keberadaan dirinya. Saya kira begitu Pak Tuh. Terima kasih. Matur nuwun Gus. Berikutnya saya juga belum pernah mendengar, ini baru muncul pada saat sekarang ini Gus. Yang namanya seseorang saudara saya yang namanya Insinyur Purnomo. Baru pada hari ini. Alhamdulillah. Ke permukaan. Saya persilakan Pak Purnomo, mungkin ada 1-2 kata yang ingin ditanyakan kepada Pendeta Simon. Mohon untuk suaranya ya. Bapak Pendeta Simon, tadi sudah kami dengarkan, sangat bagus uraiannya dan sangat menyentuh pada masyarakat dan khalayak serta para pendengar semuanya. Dalam COVID-19 ini adalah bentuk wabah atau bentuk, kalau orang Jawa menyebut bentuk sebagai pagebluknya dunia. Ini menurut pendapat kami bahwa pagebluk dunia ini karena tidak ada keseimbangan antara manusia, pribadi kita, dengan masyarakat, dengan alam, bahkan dengan Tuhan, dengan Yang Maha Kuasa. Keseimbangannya jelas jomplang. Ibaratkannya bahwa kebersihan di
dunia ini, termasuk manusianya ini, tidak ada sepertiganya manusia yang baik di dunia ini. Dengan demikian, apakah itu dikehendaki maupun tidak dikehendaki, inilah pakarti daripada perbuatan manusia. Untuk itu, menurut pendapat kami, satu-satunya cara yang bisa dilakukan yaitu kita adakan pertobatan nasional, yaitu bahwa jalma manusia semuanya ini harus bertobat secara nasional, mohon ampun segala kesalahannya atas tidak keseimbangannya dirinya, pribadinya, alam, dan dunia, serta keseimbangan dengan Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik Pak Pur, mungkin ada sesuatu yang ingin ditanyakan Pak Pur. Iya, ini kami tanyakan keseimbangan tersebut menurut pendapat Pendeta Simon. Bagaimana cara keseimbangan menurut keyakinan atau Bapak Pendeta Simon untuk supaya manusia ini bisa terbebas dari bentuk ini. Serta memang kenyataannya para pemimpin, tokoh-tokoh spiritual, tokoh-tokoh pemerintah, semuanya sudah saekoployo ada di level atas ini, bisa kompak, bisa bersatu, bisa saling memahami. Namun di akar rumput ini yang sulit untuk bisa bagaimana. Baik Pak Purnomo, pertanyaan sudah bisa saya tangkap arah pertanyaan. Saya persilakan kepada Pak Simon sekarang. Mohon maaf ini. Iya, terima kasih Pak Oto dan Pak Purnomo serta Gus Nisam. Saya kira keseimbangan tidak boleh dipahami sebagai sesuatu yang berhenti ya. Keseimbangan itu menurut saya dia akan selalu berayun-ayun ya. Ketika dia berat sini harus kita gerakkan ke sini supaya dia berjalan, dia bergerak begitu. Tidak plek gitu. Itu menurut saya lebih sulit. Ada banyak yang saya kira Bante kemarin menjelaskan, lalu juga Katolik bagaimana keseimbangan itu manusia tidak hanya makhluk pribadi, sosial, spiritual, lalu juga dengan alam, lalu Bante dengan berbagai macam, lalu juga teman-teman kepercayaan yang kemudian menjelaskan Pak Naem bahwa ada sedulur ya, pancer dan sebagainya. Saya kira keseimbangan itu selalu digerakkan supaya dia berayun. Nah, tapi saya mau menegaskan bahwa di dalam kitab suci saya ada keseimbangan yang penting, yaitu keseimbangan di dalam memberi dan menerima. Jadi kalau orang memberi jangan sombong gitu loh, karena kalau kamu memberi tidak ada yang mau menerima, kamu tidak bisa menjadi pemberi. Sebaiknya orang yang menerima tidak usah minder, ya, karena kamu menerima kebaikan orang itu sama dengan memberi kesempatan orang untuk berbuat baik. Nah itu keseimbangan selalu begitu. Maka di dalam kisah Alkitab itu ada kalau orang ngambil banyak, besoknya tahu-tahu yang diambil banyak itu busuk. Tidak bisa, orang harus secukupnya, hidup ini harus secukupnya, karena disitulah menjaga keseimbangan, bahwa setiap orang harus tercukupi. Nah, keseimbangan yang seperti itu yang penting. Maka kenapa tadi saya mulai mengatakan bahwa persoalan pangan ini harus menjadi bentuk gerakan keseimbangan kita, bukan hanya solidaritas kemanusiaan kita, tetapi kita menjadikan hidup kita seimbang. Supaya ketika kita memberi, kita sadar bahwa kita adalah penerima. Dan setiap orang yang menerima, dia adalah memberi kesempatan untuk bisa orang lain menyalurkan kelebihannya. Saya kira saya lebih melihat keseimbangan dalam kaitan dengan itu. Terima kasih Pak Pur, terima kasih Pak Oto. Baik, terima kasih. Kemudian saya membuka kembali kesempatan kepada teman-teman, silakan kalau ada yang ingin bertanya untuk angkat tangan. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, Pak Retno Lastani sama Suster Susana. Saya persilakan Pak Retno Lastani. Baik, terima kasih Pak Oto atas waktunya. Tadi saya tertarik dengan yang disampaikan Pendeta Simon yang menyampaikan bahwa
Intinya selama ini kan manusia, maksudnya umat manusia sudah melockdown Tuhan di dalam rumah-rumah ibadah gitu ya. Dan hegemoni agama sudah menguasai Tuhan. Nah, dengan adanya COVID ini kan kita jadi Tuhan sebenarnya ingin menunjukkan gitu bahwa Dia lebih berkuasa dari manusia. Jadi sekarang manusia di lockdown semua sama Tuhan seluruh dunia gitu kan, disuruh di dalam rumah. Dan ingin mengingatkan bahwa mungkin ya nih ingin mengingatkan bahwa Tuhan itu ada di mana saja, tidak hanya ada di rumah ibadah gitu kan, sehingga sekarang bisa beribadah di rumah masing-masing. Kemudian yang ingin saya tanyakan, nah kesadaran ini mungkin sudah oleh para pemuka agama mungkin dan kepercayaan itu kan sudah disadari dan mungkin disampaikan juga kepada umatnya. Gitu. Tapi kan seperti kita ketahui selama ini sebelum ada COVID, di mana banyak kejadian misalnya orang sangat sensitif untuk masalah pembangunan rumah ibadah, seperti itu kan, sehingga seolah-olah rumah ibadah itu harus ya bukan salah membangun rumah ibadah sampai harus berizin, kalau tidak sampai rusak atau disengketakan gitu kan. Nah setelah dengan adanya COVID ini dan kesadaran kita para pemuka terutama yang mungkin disampaikan kepada warganya, harapannya atau mungkin Pendeta Simon bisa melihat nggak setelah ini apakah Indonesia akan menjadi lebih baik dalam hal toleransi terutama dalam pendirian rumah ibadah atau masih akan tetap seperti yang dulu lagi kembali setelah COVID berlalu atau gimana, ya kembali lagi tetap rumah ibadah ya susah lah kalau buat yang minoritas. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya persilakan kembali kepada Suster Susana. Silakan Suster, voice-nya Suster. Sudah maksimal, Pak? Ya, sudah. Silakan. Ya. Mohon maaf saya tadi terlambat untuk paparan Pak Simon, tapi saya terima kasih untuk kesempatannya. Dan pertama saya mau menyampaikan banyak terima kasih untuk doanya untuk Ari Puspitasari, itu alumni saya, Pak. Dan memang dia juga 2 nyawa karena sedang hamil. Terima kasih untuk doa-doanya, dan saya satu pertanyaan sederhana untuk Pak Simon. Kami ini sebetulnya manusia yang mestinya berserah pada Tuhan, tapi juga kita berusaha semaksimal mungkin untuk segala sesuatu yang baik. Nah saat ini Pak, banyak juga kebaikan-kebaikan terkait dengan COVID itu. Untuk orang-orang yang begitu banyak memberikan kebaikan-kebaikannya, ada yang saya baru baca ini, membagi nasi bungkus dan di dalamnya ada 1 juta uang untuk 20 orang. Nah ini sangat bagus sebetulnya. Ini suatu kesempatan juga selain kita itu mengingat kerugian-kerugian. Tapi nurani kita ini makin tersentuh ya. Menurut Pak Simon, apakah ini bisa diteruskan ya nanti kebaikan-kebaikan ini setelah COVID ini selesai? Bagaimana caranya, usahanya supaya ini terus berlanjut, bukan hanya mengeluh karena COVID ini kerugian. Terima kasih Pak, itu aja. Baik, terima kasih Suster Susana. Saya persilakan Pendeta Simon. Ya, Suster Susana, saya kira saya kembali mengingatkan yang pernah dibilang Pak Bingki ya, supaya solidaritas kemanusiaan tidak hanya terjadi ketika bencana. Ya, menurut saya dia harus menjadi perilaku. Kalau bahasa saya, dia harus menjadi cerita cinta kita sehari, ya, yang bebas dari hegemoni agama. Ya. Jadi saya berharap begitu ya, bahwa segala kebaikan yang kita lihat itu menjadi perilaku. Dan kalau memakai bahasa agama, bahwa memperbanyak kebaikan ya, supaya kejahatan menjadi malu. Saya pikir ya tidak ada cara bagaimana mengalahkan kejahatan kecuali dengan memperbanyak kebaikan, kebajikan.
Ya. Jadi itu harus menjadi cara hidup sehari-hari. Lalu tadi pertanyaan soal tempat ibadah yang dikaitkan dengan izin rumah ibadah. Saya pikir ke depan ya kita itu agak repot begini. Bangsa Indonesia itu ternyata dari survei dikenal sebagai bangsa yang dermawan. Dan itu nomor 1 di dunia. Kita ini bangsa yang dermawan itu nomor 1 di dunia. Ya. Kedermawanan kita tidak diragukan. Tetapi sekaligus bangsa yang sangat sangat religius dan bahkan cenderung kalau pakai bahasa agama itu menghegemoni kehidupan itu juga luar biasa Indonesia ini. Jadi ini dua hal yang unik ya. Dermawan tetapi agamanya ya kuat, ketat, bahkan cenderung menjadi begitu konvensionalnya gitu loh ya. Begitu agama itu menjadi segala-galanya ya, yang menghegemoni kita. Nah, saya berharap bahwa COVID-19 ini akan mengajarkan kepada kita bahwa kita harus justru kembali ke alam ya. Bahwa kalau pakai bahasa teman-teman Katolik ini sedang alam mengalami imun. Ya, imun. Jadi ini yang harus kita mulai perhatikan bahwa ketika alam menjadi lebih baik ini, maka bukankah ibadah-ibadah yang berada di alam itu menjadi jauh lebih penting ya, supaya kita tidak kembali kalau pakai istilahnya Gus Nisam membatasi Tuhan di rumah ibadah. Tidak membatasi Tuhan di rumah ibadah. Kalau bahasa saya, kita tidak kembali melockdown Tuhan di rumah ibadah ya. Dan biarlah dia menjadi Tuhan semesta alam ini. Saya kira itu lebih menjadi pemahaman kita lah. Saya kira gitu Pak Oto. Terima kasih Pak Oto. Nuwun. Tadi ada dari chat tadi, ada seseorang yang ingin menanyakan secara khusus ini Pak Simon, kepada Pak Simon. Rupanya lagi ngefan ke Pak Simon ini. Itu Mbak Wulan Lastani mungkin ya, ada pertanyaan. Saya tadi sudah, Pak. Oh, sudah ya? Tadi sudah bertanya ke Pak Simon tadi. Kalau begitu, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, ini dan pada sesi yang ini, mari kita sama-sama, saya ada satu request, ini dari Pendeta Simon, untuk melantunkan sebuah lagu. Nah, ini request ini. Lagu ini dipopulerkan oleh Black Brothers dari Papua yang hanya merekam satu kali, kemudian setelah itu hilang dari pandangan kita. Ya, saya mau jelaskan gini Pak Oto. Ya, gimana, Black Brothers ini teman-teman Papua dan kita tahu bahwa mereka punya suara yang bagus. Ya. Mereka hanya punya rekaman satu kali, setelah itu bubar. Nah, lagu ini judulnya sih Hari Kiamat. Tetapi lagu ini sentuhan sosialnya sangat terasa. Dan saya jadi ingat kenapa, karena ketika saya remaja, saya pernah memakai lagu ini untuk main drama di gereja. Ya, jadi ketika saya dikirimi, waduh ini saya jadi ingat lagi masa remaja saya. Ya. Saya kira mungkin soal judul lagunya boleh sedikit tidak terlalu dipersoalkan, tetapi liriknya saudara bisa lihat liriknya dan lagunya enak. Terima kasih. Baik, Pak Simon. Kita dengarkan bersama-sama.
hidupmu korban yang lain. Hari kiamat yang menghabiskannya. Tiada kasih bagi yang lemah, disiram jiran air mata. Sadarkah cara hidupmu yang hanya hari kiamat berikan kebaikan. Akan hidupmu yang hanya menelan korban yang lain. Hari kiamat cara hidupmu yang hanya menelan korban yang lain. Hari kiamat berhabiskan. Baik, inilah lagu Black Brothers. Ini enak itu Pak tuh? Enak Pak, karena ternyata Pendeta Simon baru mengaku bahwa ternyata beliaunya ini adalah bekas pemain drama. Nah ini, ternyata juga artis juga sebenarnya. Ini, Bapak-bapak, Ibu sekalian yang saya hormati. Terakhir kita sudah masuk di dalam satu penghujung acara kita. Dan saya mengingatkan kembali bahwa pada hari Kamis yang akan datang, kita mulai pada jam 15.30, Pak Mangku, 15.30, jadi waktunya kita perpanjang 30 menit dari biasanya. Kalau dahulu jam 16, sekarang 15.30. Kita mulai prepare, mulai jam 15.00. 15.00 kita mulai prepare, dan hari Kamis waktunya narasumber utama adalah Bapak Mangku Ketut Gede Aryasna. Ini, mohon. Dan pada hari Sabtu adalah jatuh giliran narasumber utama kita adalah Bapak Atsu Kanjeng Raden Tumenggung Bingki Irawan Hadinegoro. Nah, ini. Bapak-bapak, Ibu sekalian yang saya hormati, dan yang terakhir, saya selaku pembawa acara pada kesempatan ini mohon maaf apabila terdapat tutur kata, sikap dan tingkah laku saya yang kurang berkenan, dan saya yakin saya tidak perlu untuk memberikan satu kesimpulan bahwa kita semua sudah tahu bahwa apa yang harus kita lakukan, apa yang akan kita lakukan, dan bagaimana perencanaan kita di dalam menghadapi COVID-19 ini sesuai dengan keyakinan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan Bapak-bapak, Ibu sekalian,
Saya ucapkan selamat dan sampai jumpa pada kesempatan yang Selamat siang.